Kalau perlombaan itu jaraknya dekat, itu pasti akan jauh lebih mudah dibanding dengan orang yang maraton. Maraton berapa kilo kali maraton? Maraton? Masa? Oh ya. Bayangkan saudara ya. Masa bukan 5 kilo? 40 ya? Begitu saja saudara, kalau orang berlomba di dunia masih dapat lihat DP tanda. Ini seberapa kilo orang lari. Tapi perlombaan rohani ini sulitnya karena orang tidak bisa lihat. Bayangkan saudara, kalau orang ini berhenti lari padahal itu finish kurang 100 meter. Orang kan tahu ya. Bayangkan saudara. Jangan saya pernah baca soalnya. Ada yang tulis begitu di medsos. Hidup ini katanya bukan perlombaan. Iyo, kalau engkau bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen, Alkitab yang tulis perjalanan ini adalah perlombaan. Ya. Berjuanglah, berlomba seperti yang Tuhan inginkan. Hari Jumat terakhir ya kita bahas tentang Paulus bicara kepada Timotius, lewat Timotius. Ya. Saudara kalau baca surat 1 Timotius itu bukan tulisan Timotius. Itu tulisan Paulus kepada Timotius. Ya. Masanya belum lama saudara, saya dengar Pak Pendeta yang bilang. Pak Pendeta bilang ini tulisan Timotius. Ini Timotius tulis, bagaimana sih kamu? Loh, itu Paulus tulis kepada Timotius. Loh, surat Titus itu Paulus tulis kepada Titus. Ya, saudara. Tidak selalu nama surat itu menunjukkan siapa penulisnya. Tidak selalu. Kalau Yakobus yang tulis Yakobus. Kalau surat Yudas yang tulis Yudas. Yohanes yang tulis Yohanes, ya. Tapi hati-hati dengan surat-surat Paulus, misalnya Timotius, Titus, Korintus, Tesalonika, itu tulisan Paulus kepada mereka. Itu ya saudara. Ya, kemarin ya, hari Jumat kita baru bahas tentang kepada Timotius, ya, Paulus ingatkan seorang olahragawan ya, akan mendapatkan mahkotanya juara, ya, akan menjadi juara kalau dia berlari mengikuti aturan permainan, aturan perlombaan itu ya saudara. Apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga gitu ya, jangan pulang dari sini semua orang semua jadi pelari. Bukan, ini gambaran. Jadi untuk menggambarkan apa yang sebenarnya orang sedang lakukan. Untuk menjadi seperti yang Kristus mau, itu seperti kita sedang berlari. Sementara bertanding, pelari hanya akan menjadi juara bila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Di sini ada kata taat enggak? Ada enggak? Enggak ada kalau Lia begini. Tapi kalau saudara perhatikan itu taat. Menurut peraturan olahraga berarti taat. Jadi jangan dengar tuh orang kalau so bilang, kalau DP khotbah kong so bilangnya enggak usah taat, enggak usah dengar pada dia. Iya saudara. Ya. Enggak usah bingung karena banyak sekali saudara saya lihat sekarang ini. Khotbah-khotbah yang tidak usah taat. Justru kalau taat itu parisi katanya. Saya sampai, oh Tuhan bayangkan. Nah ini pendeta-pendeta tua saudara. Yang pasti lebih dipercaya oleh banyak orang. Ya mungkin dia salah. Kenapa dia so sukses? Apalagi kalau nyanda ada skandal tuh. Padahal itu DP skandal. Apa? Waktu dia
Suruh orang tidak usah taat kepada firman Tuhan, itu DP skandal. Hati-hati saudara ya. Skandal itu tidak selalu nanti perkara-perkara amoral. Toh? Berzina dan lain-lain. Toh? Tapi waktu seorang pengkhotbah berbicara dan menyelewengkan firman Tuhan dari maksud yang sebenarnya, loh, itu skandal. Toh? Hati-hati saudara ya. Jadi sekarang ini terlalu banyak tuh firman Tuhan di YouTube, banyak sekali ya. Hati-hati ya. Saya lihat lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya selalu lihat firman Tuhan. Ini DP ukuran. Jangan cuma dia ini kan pandai, dia ini terkenal, dia ini gerejanya besar. Bukan itu. Bukan itu saudara yang membuat kita mengukur seseorang ini sementara bicarakan kebenaran atau tidak. Lihat, dia baca Alkitab. Tapi waktu dia menjelaskan sesuatu, ayat yang kau tahu itu, ya, baca ini. Apa kata dia udah baca tuh Alkitab? Waktu dia menjelaskan, ya, tidak lagi keluar dari, saudara mesti tahu. Jadi rupa ini kan, ini ada kata taat. Tapi orang yang memperhatikan apa yang dia baca, dia tahu ini udah suruh taat. Itu toh. Hanya karena nyanda ada kata taat bukan berarti nyanda usah taat. Salah. Ya, itu menurut itu taat itu. Menurut itu taat. Ya. Dengarlah. Lah suruh dengar. Ya. Orang saja coba anak-anak waktu orang bicara. Mungkin saudaranya bilang taat. Badengar badengar. Oh, masa badengar? Badengar apa dia berarti? Taat maksudnya. Oh, itu tuh badengar. Nyanda padahal nyanda pakai kata taat tuh. Ada bilang badengar. Oh, ada telinga tuh jadi badengar. Mau coba. Itu udah suruh taat. Toh. Mengapa kau dengar firman Tuhan berulang kali, ya, ribuan kali bahkan tidak pernah membuatmu memiliki iman. Padahal mendengarkan firman hasilnya adalah iman. Coba, harusnya kan semakin banyak kau mendengarkan firman berarti saudara beriman sudah lebih besar daripada yang tidak jaba dengar. Masa yang badengar terus firman Tuhan sama yang tidak punya iman dengan tuh orang yang tidak jaba dengar. Lalu bagaimana? Dia yang tidak pernah masuk gereja. Mardepe iman sama aja dengan angko. Yang masuk gereja terus. Ya. Coba Roma 10 ayat 17 toh. So lupa. So agak lama juga yang tidak baca. Coba baca dulu. 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada bilang taat enggak di sini? Coba. Mendengar. Toh, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mana coba tuh ayat. Itu banyak sekali loh. Ayat ini banyak sekali. Toh, diulang di Wahyu saja ada 7 kali. 7 atau 8? Berapa? 7 kan kepada 7 jemaat. Ya, setiap kali ada kalimat ini. Coba baca lagi. 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bukan siapa bertelinga hendaklah ia tidur. Oh, yang penting kan ada pakai telinga. Baca cerita aja nanti kita tutup mata. Coba siapa tuh mau baca cerita dengan tuh orang udah tutup mata. Lebih soalnya kong dia begini. Baca cerita aja. Cerita. Kenapa dia mau dengar? Saudara pasti sudah jangan usah baca cerita kalau begitu. Mana aku mau tidur? Yang kan heran kalau di ibadah. Mau ada 8, nah itu. Cuma di Wahyu saja ada 8. Belum khotbahnya Yesus yang bicara ini. Siapa bertelinga hendaklah Yesus bicara-bicara. Ya. Injil mencatatnya beberapa kali. Yesus bicara tentang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, kalau Yesus yang berbicara
kepada 7 jemaat itu, bayangkan Yesus suka sekali nih kalimat. Dia ulang-ulang. Tuh. Kepada semua jemaat dia bilang terus ini, yang bertelinga baiklah ia mendengar. Maksudnya mendengar itu apa? Dengar-dengaran, badengar. Tuh. Saya bilang ini kalau Alkitab bahasa Manado apa? Bagaimana kata-kata ya? Ada telinga, badengar. Kalau tidak salah begitu dari kalimat. Ya. Kan ada Alkitab bahasa Manado sekarang. Tuh. Saudara kurang mau download, kayaknya belum ada perjanjian lama, baru perjanjian baru. Oh. Kita semua mendaftarkan diri, nanti kita juga bikin deh bahasa Manado tuh perjanjian lama. Saudara, sekali lagi coba. Tuh, yang ada kata taat. Padahal Yesus sendiri yang berkata apa? Yohanes berapa itu? Ya, dia bilang, kamu mengasihiku, cuma satu DP bukti. Tuh, biar engkau menyanyi terus, aku cinta padamu Yesus. Tuh, tapi kalau hasilnya setiap kali kamu tidak mau badengar, tuh, kamu tidak mengasihiku. Karena bukti orang mengasihi Tuhan menurut Yesus, kali lagi ini menurut Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, baca ya perkataan Yesus. Oke, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh? Jadi bukti mengasihi Tuhan cuma satu, baking. Iyo, kalau ada 10 DP perintah pendeta, kita so baking 9. So termasuk segala belum itu? Segala itu semua. No, kalau DP perintah ada 10, kalau semua itu berarti berapa? Bayangkan. Kalau perintahnya ada 10. Kalau 9 so semua belum? Belum semua. Masih ada 1. Semua nanti jadi semua kalau saudara baking semua tuh 10. Markan so lalu. So 9 le. So kurang 1 le. Saudara mau bukti, mana orang lihat DP bukti. Tuh, Yesus pe kata-kata. Ya, mana itu? Kurang 1. Dia bingung. Tuhan, so kurang 1. So itu tuh angkon boleh baking. Tuh saya bilang pangana gampang. Tuh, makanya ini dengan mudah kau baking. Ini 1 ini, siapa kan ini mau baking? Hah? Karena justru ini yang paling susah engkau baking. So ini tuh engkau berdosa. Dan dengan kesalahan yang 1 itu, kau tidak akan lolos pintu sorga. Nah kan. Yang bilang Yesus ya. Lihat ya. Jadi waktu kepadamu bahkan sekurang 1 masih dituntut. Saudara lihat. Lihat ini cara Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Sekurang 1 itu bukan panjaha kalau bilang kurang 1 toh, kurang 1 tre baking. Itu bukan lu kok setelah lalu kok mang dorang ini. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kurang 1 toh, Yesus sayang sekali So sam bilang toh nggak baking toh, kurang 1 le. Justru itu bukti Tuhan mengasihimu. Kurang 1 tuh mau baking toh, jangan sampai nyak baking. Nah gitu saudara. Hanya 1 lagi kekuranganmu. Pergi, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. 1 toh kurang 1 kok gampang. Kong apa? Ayat 22. Mari tolong lihat. Gampang toh kurang 1. Apa ya? Apa? Mendengar perkataan itu ya kuciwa. So bukan kecewa le, kuciwa. Langsung pulang. So kurang 1. Lihat cara pandang Tuhan begitu. Kalau orang begini, kurang 1 le. Nah, itu kan orang. So tak lalu le, so kurang 1 le. Justru kalau Yesus lain. So kurang 1 tuh baking.
Bukan kurang satu le, gimana ini? No, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Oh. Sudah bilang, aduh pas-pas kita nyandak ada harta. Kong siapa angko ni mau bikin tu firman Tuhan? Hah? Siapa? So itu tuh angko pe harta. Apa tuh angko pe harta? Tidak taat tuh. Itu hartamu, ketidaktaatan. Tuh. Tuh. Ini cuma for orang kaya. Orang kaya DP harta. Itu tuh angko pe harta tuh, pamalawang. Itu tuh harta. So itu kapan yang tidak pernah jadi kaya. Tuh. Sedangkan miskin dia soalnya tidak dengar-dengaran, bagaimana kalau dia kaya? Ya elah. Tuhan ada ya. Pasti deh. Iya. Tak lihat di mana-mana saudara. Tuh orang bepanang enteng pak Tuhan tuh. Itu minta ampun so bilang akang. Orang takut pak polisi. Oh. Tuh polisi dia pangkat paling rendah. Coba karena dia so pakai seragam polisi, coba. Bukan karena dia ini. Oh dia masih apa kok yang paling rendah apa so? Apa? Pangkat paling rendah polisi. Hah? Apa? Kopral. Bukan polisi tidur. Biar le apa tuh? Sedang orang gilas tuh mungkin karena dia udah pakai tuh dia saudara seragam polisi, saudara ikut takut dah lihat seragam. Tuh, lu enggak peduli mau ini kopral, kopril, tuh, atau koprol, lu enggak peduli. Dia kan polisi, lu langsung takut. Kenapa sebanyak sekali motor di jalan, soalnya enggak berjalan. Don takut ada polisi di muka. Padahal tuh polisi ada tunggu tamang, bukan mau bas sweeping dia. Dia dapat tunggu tamang. Mar orang nih, ada polisi di muka. Soalnya ada orang mau takut baja. Semua so takut baja lang. Jadi bukan nanti kalau jenderal berdiri situ baru saudara setako. Nggak usah. Toh, so bilang akan biar kopral. Padahal dia ada tunggu oto. Orang setako mau lewat ke apa? Padahal dia DP seragam. Mar kalau Tuhan sampai so kasih ingat ada Tuhan. Dan orangnya nggak takut. Padahal yang ambil angko penyawa bukan polisi. Tuhan. Orang-orang yang coba jadi korban penganiayaan, kalau Tuhan belum ambil DP nyawa, tetap dia masih hidup. So 7 lobang, dorang so tembak, dorang so tikam, belum mati. Tuh lain belum beri kita cucu, so mati. Coba kalau yang enggak betul, iya toh. Tuh lain baru dia begini, langsung tak berhenti DP jantung. Serangan jantung langsung mati di tempat. Tuh kata polisi, kenapa dia mati? Tuh pembunuh bilang, tahu le. Coli ya, yang ada bekas tikaman. Kita nggak bikin apa-apa pada dia. Padahal Donin tahu apa dia tadi? So kasih tunjuk pisau. Langsung tak kancing, langsung mati. Tuh lain siapa tuh? Tuh hari ada tuh perempuan dulu, 26 kalau nggak salah. 26 tusukan pisau. Nyandak mati, jadi YouTuber malah. Cuma bilang akang, yang pegang nyawamu bukan si pembunuh. Yang pegang nyawamu Tuhan. Tuh pembunuh pikira, kenapa dia so mati? Saya tinggal jadi so mati, padahal belum. Dia cuma flau. Dong so pergi, kaget dia sudah bangun. Coba kan betul, begitu kok cerita. Banyak sekali kesaksian seperti itu. Yang pegang nyawa kita Tuhan. Tuh, kong Tuhan itu tuh orangnya ndak takut. Tuhan tuh baik-baik. Dia kan maha kasih. Itu tadi dia maha kasih itu tadi. Tuh, so berapa engkau debeki? So 9 kurang 1. Kalau orang tuh, sudah dibulatkan jo. Kurang 1 katuun. Sudah enggak apa-apa sudah. Tenang. Ada kita orang dalam. Udah kurang 1 kotek. Tak kira le barang 5. Udah kurang 1. Masuk jo. Kurang mau sulap sana 1. Udah masuk jo. So boleh masuk. Yesus enggak kurang 1.
Nah itu tuh kita ada tuntut, backing. Itu tuh dia maha kasih. Justru karena dia maha kasih. Dia tahu cuma dengan cara itulah kamu tuh diterima. Ya kan? Kurang satu. Dia pulang dengan kecewa, dengan sedih. Kenapa Yesus dah dusu? Ralat, tunggu. Mau kasih penjelasan dulu nak? Kan semua pergi tuh, pergi jo. Coba. Itu cara Yesus. Dan itu yang saya baca. Tuh, ini kok bikin bagaimana coba? Kalau menurut saudara mau punya gembala yang iko teladan Yesus atau iko apa siapa? Tuh pendeta lain kan dorang iko buju gitu. Tuh, langsung tanya, ngana boleh bermain drum? Bikin biar nggak bikin tuh lain bikin bermain drum jone, nanti orang semua beli drum. Soalnya jangan sampai nggak masuk gereja, tuh jangan sampai angko batal jadi jemaat. Tuh, orang kan begitu. Yesus tidak pernah mencontohkannya. Ada orang tertentu yang soalnya tidak datang, yang tetap saja saudara kalau dapat ingat di doa kita cumu dombe nama. No? Tidak perlu kita WA. Oh, yang penting kalau dapat ingat di doa kita bilang. No? Kemudian mau datang kan DP salah. Nah gitu kan. Saudara tuh anak yang hilang. Bayangkan. Anak yang hilang bukan 20 DP anak. Yesus cerita cuma 2 DP anak. No, kalau 1 50%, apa? 2 DP anak gitu. Itu bapak yang kaya raya itu ada 2 DP anak. Kalau 1 hilang berarti 50%. 2 tuh 100%. Yang hilang tuh 50%, kasihan. Tuh. Bapak sedih atau nyanda? Sedih. Bukan cuma sedih, sedih sekali. Kong bapak udah bikin apa? Dia tunggu. Dia tunggu tuh anak tuh tahu pulang. Nanti dia sadar kong dia pulang. Bapak sangat rindu. Tapi dia nyanda jemput. Salah sendiri jadi anak. Kayak padang itu domba, 100 domba, hilang 1 tuh gembala picari. Itu kalau domba, kalau dia sudah jadi anak, hele cuma 2, hilang 1-nya ndak cari, tunggu di sini. Anak tuh balik. Kalau masih suka anak, suka jadi anak, balik. Iya kalau saudara baca ini di situ kalau tidak salah ada 3 perumpamaan. Berapa? 100 domba hilang 1. Tuh, padahal masih ada 99. Mari ini 1 ini gembala picari. Ini paling kabal ini. Berarti kan dia coba paling kabal dia. Mesti picari. Habis itu 10 dirham. Hilang 1. Ya. Masih ada 9. Ini dia cari sampai dapat. Itu dirham. Siapa? Itu dirham itu benda mati. Kalau nyanda carinya udah apa? Mesti cari. Mari ini anak ini masih hidup. Kalau mati kan gak usah cari. So mati gua. Dia masih hidup. Dia tahu. Bagaimana dia udah pergi. Dia kan tahu jalan waktu dia pergi. Waktu balik harusnya dia juga tahu jalan. Balik kalau angko anak. Gitu. Oh, kan 50% hilang, bapaknya enggak cari.
Saya bilang ke saudara, waktu Yesus berkhotbah Yohanes pasal 6, ribuan orang hilang. Murid-murid langsung protes. Guru, dorang so pigi. Ini kok karena guru khotbah terlalu keras. Nyanda ada yang sanggup dengar guru. Guru ini raja damai, lemah lembut. Dialah firman itu sendiri, kong dia pemodel begini. Apalagi kote Rona. Apa ya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini DP bahasa Manado. Ngoninya nak umbaku iko. Ngoni protes-protes, nyanda baku iko. Dorang so pigi. Bayangkan. Yesus bilang, dorang so nyanda ada. Ndak, murid-murid yang bilang, guru, dorang so pigi. Oh, ngoni yang nak mau iko. Itu saudara. Tuh, begitu tuh Tuhan. Tuh, saya hambanya. Gitu. Kalau Tuhan seperti itu, kok kita DP hamba? Hamba harus mengikuti tuannya. Begitu saudara. Jadi lain kali dalam doa, lain kali saudara ada satu saat kita pikir, Tuhan masih boleh kita sembahyang akan orang itu. Iya saudara. Karena kita pikir, kagis tuh so salah ini. Kita masih mau sembahyang lepas orang. Kagis tuh tidak perlu. Iya, lain kali datang itu hati. Kagis so salah ini kita doakan pada orang. Ini bukan berdoa supaya doang mati. Anda berdoa, sadarkan mereka Tuhan. Masih ada kesempatan. Tolong tuntun mereka kembali. Sekali lagi saudara, cuma 2 DP anak. Ternyata tuh satu lagi Pamalawang, cuma belum saya tinggal rumah. Nah saudara kan yang tidak pernah saya tinggal rumah tuh. Tiap kali khotbah ya so tidur. Dia nggak pernah masuk gereja. Dia nggak pernah buka mata kalau khotbah. Jadi ya tulayang so hilang ndak bale-bale. Yang tak tinggal ndak buka mata. Jadi so tahu semua so hilang berarti. Coba saudara. Bayangkan Tuhan hati. Harusnya kan Tuhan mati karena kita. Supaya kita selamat Tuhan mati. Bayangkan saudara. Tuhan bukan setengah mati. Dia mati. Kalau saya mungkin kalau baca cerita setengah mati. Padahal saudara. Kalau mau lihat tuh para martir, Tuhan ini kan setengah mati. Ininya ada setengah mati. Tuhan. Saya bilang ternyata kalau mau lihat orang pengorbanan saudara. Mau bilang seujung kuku. Nggak bisa. Nggak masuk di kuku. Orang yang lebat darahnya enggak. Mau makan kurang mau pilih-pilih. Kangkong, gedi. Yang berebus daun pintu. Karena masih ada daun laeng. Semua ada kalau mau pikir-pikir. Kok ngapa DP susah? Nyanda ada orang dusu-dusu. Coba saudara. Kalau ada orang lari dari sini ke sana. Kayak apa? Ada banyak penjahat menginginkan kematian mereka. Kalau orang mau tidur tempo apa, mau bangun tempo apa, mana-mana. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus karena orang pedosa mati.
mencucurkan darah sampai tetes penghabisan. Kontorang pandang enteng. Oh, orang bikin dia sakit hati. Dia bicara, dia kasih ingat, terus kasih ingat terus. Dari tahun lalu udah kasih ingat, sampai ini semua habis tahun, tetap dengan peringatan yang sama. Harusnya kan ada apa? Oh, so bilang akang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti enggak pernah pakai itu telinga. Oh, tuh pendeta sedang DP selain DP suara memang so besar, oh, pakai mic le kuat. Oh, sampai itu orang di ujung mana dapat dengar, ih, tuh pendeta di situ. Tuh gereja lain so stop, dua orang masih bahotbah. Oh, yang enggak kapok-kapok belum mati itu pendeta itu. Bayangkan tuh lain so pulang dua orang masih bahotbah. Oh, kontu di dalam tasono justru karena so terlalu keras tuh mungkin. Tuh, jadi waktu Tuhan izinkan ini satu ini. Bayangkan ada pergi bawa semua harta bagiannya. Tuh bapak masih hidup dong suruh berbagi. Begitu kan Yesus bercerita. No? Karena dia so suka mau lari. Mana kita berbagian? Ya terpaksa ketun Bapak kasih berbagi. Tuh. Jangan sampai orang ini datang-datang di gereja, baking firman Tuhan karena saudara cuma mau tuntut hak. Tuhan kita so ibadah so kasih persembahan, so kasih perpuluhan, so menyanyi. Tiap kali menyanyi dua tangan di atas. Tuh kok apa le Tuhan? Tuh, mana sekarang kita pebagian? Tuhan bilang, iko pa Tuhan 100 kali lipat. Mana dang? Tuh, nggak usah Tuhan, nggak usah 100 kali lipat. 10 jo, 10 kali lipat jo. Saudara bingung. Tuh hari tuh beras masih boleh 1 minggu 5 liter. Sekarang so kurang 1 liter. Nyandak jah tambah. Ih kaget satu pulang. Ya tuh black beras. So habis beras. Sementara saudara ibadah terus. Itu tuh angkot tuntut. Hati-hati saudara. Kalau sampai Tuhan jawab engkau berdoa. Jangan sampai gara-gara jawaban doa itu. Justru kau tinggalkan rumah Bapa. Tinggalkan hadiratnya. Oh, hati-hati ya. Saya bilang ke saudara. Oh, ternyata ada banyak contoh. Ada orang berdoa Tuhan yang dengar dari doa itu. Dia tidak jawab seperti itu. Tapi ada tuh lain. Dia babaksa, bamati. Kon Tuhan kasih iko. Kong serta cari sunya ada no dia. Tuhan kok ada dengar deh seiko dia mau. Nah itu terjadi supaya orang yang ndak tak iko orang mau harusnya sadar. Napa sana Tuhan dak iko dia mau. Kong sekarang dia sonya ndak ada. Saudara mau yang mana? Cerita ini Yesus yang cerita. Tuh dua anak yang hilang itu Yesus bercerita. Kadang kan lebih banyak begitu. Tuh, bayangkan. Doa akhir ibadah. Oh doa semua mesti cumu. Tuh, dia so tahu ada jenis pekerjaan apa di jemaat. Berkati tanah pertanian mereka Tuhan. Berkati dagangan mereka. Tuh, berkati pekerjaan mereka di kantor. Tolong mereka kalau mengetiknya tidak tak salah. Kalau dorang berekennya tidak tak salah Tuhan. Lindungi mereka. Buat mereka semua naik gaji.
Supaya kalau dorang naik gaji, naik kita perpuluhan. Kan begitu. Kan untung pendeta kalau saudara naik gaji. Lebih sesuai kalau naik gaji untuk orang yang rajin kasih perpuluhan. Kan untung pendeta. Kok saudara pernah dengar kita berdoa begitu? Nyanda, justru Tuhan. Kenapa dia serta so kaya? Dia so lupa tuh Tuhan. Iya. Tuhan tahu apa yang paling tepat untuk dilakukan. Buat supaya orang itu sadar. Nah itu kita berdoa justru. Bukan Tuhan biar dia nyandak jam masuk gereja. Gerakkan DP hati supaya dia kasih yang transfer doi 4 orang. Justru ini itu serigala berbulu domba. Kapan itu saya pernah lihat ada saudara yang posting di FB-nya. Saya lihat itu cuma gambar sih. Gambar serigala ada pegang mic di mimbar. Kong napai domba-domba. Dong gambar di situ domba-domba ribuan domba di bawah. Kong tuh serigala bilang begini, kalau kalian memilih aku janji aku akan makan daun. Padahal serigala pemakanan domba. Karena kita tulis tuh serigala itu pemangsa domba. Martu serigala bilang kalau ngoni iko pak kita janji, kita nyandak mau makan domba. Kita sekarang semua makan daung. Semua jadi vegetarian. Semua makan daung. Janji pokoknya. Tasunya ndak mau makan apa ngoni. Belum kata kota pilih. Kalau sudah pilih dia bantai satu-satu. Dia semua baking sate domba. Jadi sekali lagi saudara, ya, jangan tuntut apa yang tidak perlu. So itu berubah cara pikirmu sehingga saudara tahu apa itu perlu. Yesus bilang Pak Marta cuma satu yang perlu. Nah apa ya? Itu yang perlu itu Maria ada baking. Marta, nyandak usah terlalu bingung di dapur ya Marta. Tuh. Kalau boleh jo baking cuma satu macam, baking jo dadar. Jangan mau for satu kali makan 5 macam. Tuang. Setelah besok so nonton makan apa? Dari besok terus semua. Itu kan. Yang kali kan kita lihat ada saja orang model begitu tuh. Akhirnya gara-gara dia mau masak, dia kan so lelah. Soalnya ada waktu. Coba kok saudara. Saudara baking dodol, kita belum pernah baking dodol. Helelia belum pernah. Helelia orang baking dodol. Cuma kita pernah lihat di, kalau tidak salah ada video orang baking dodol. Dia kore-kore begini karena tuh dodol keras. Kong dia paksa begini, kong tak cabut tuh tuh itu sondo, kalau tidak salah katanya kalau dodol kalau terlalu banyak mesti jakore dengan bulu. Dia begini, kong tak cabut tuh bulu, tak cucu di tanah. Dia cuma pakai begini, kong ulang dia kasih masuk di dodol. Kong saudara nyandak masuk gereja dan bicara itu dodol, campur pasir. Betul. Tuh. Segala nasi jaha. Yang itu nasi jaha. Lain kali coba rasa DP setengah mantah. Marah orang kandati habis bensin, habis doi. Nyandak masuk gereja, Tuhan marah dia. Mau pi ambil tuh nasi jaha 2 bulu. Oh Tuhan. Kenapa? Karena for dia nasi jaha lebih perlu dari dapat Tuhan. Dapat iman. Mana nyandak mau cari iman? Iman. Ya, napa sana ada dodol? Mana teh? Ngana juga dapat iman, orang mendapat dodol. Lu pendeta, kalau cuma dodol kok, kalau doi dia bagaimana? Coba sekarang saudara renungkan coba.
Saya ingat sekali saudara, ada satu kisah dulu. Ini bukan cuma cerita, loh. Ini terjadi, terjadi di dekat saya masalahnya. Jadi tahu sekali, loh. Orang itu saudara didoakan oleh semua orang termasuk oleh gembalanya. Kita itu bukan DP gembala soalnya. Itu orang cuma batamang, loh. So sama dengan kakak ade. Kita lihat, dia didoakan semua orang. Dia ada dapat tuh pekerjaan karena doa. Ini cerita sungguhan saudara. Kong satu kali pas kita ada di situ. Lalu tadi ingat, dia sibuk-sibuk hari Sabtu. Sibuk-sibuk. Kong tadi dengar doang bilang, oh dia mau pergi Jakarta. Besok pagi berangkat. Itu kan Sabtu. Berarti besok pagi Minggu. Saya ingat saya di dapur lalu dia datang. Saya bilang, mau pergi mana? Aku tanya, aduh mau pergi Jakarta ini tugas belajar. Nyandak ada hari lain. Dia bilang, kan Senin sampai Sabtu kerja. Cuma hari Minggu tuh yang nyandak kerja. Jadi hari Minggu kita mau berangkat. Dia bilang, untung kita bukan anak pegembala. Kalau berani kita angkut pegembala, kita berdoa supaya anak kehilangan pekerjaan. Duron anak komang memang sudah lalu jaka. Tuhan paling tahu tapi hati. Dia bilang gitu. Ya. Kita tertawa saudara waktu dia bilang itu. Tuh orang dia bagus di rumah. Maka kali itu kita nyandak tertawa sama sekali. Saya justru sampai dapat rasa kita sakit hati. Padahal apa urusannya? Dia nyandak kasih perpuluhan pak kita karena kita bukan di pegembala. Kali lagi, untung kita bukan angkut pegembala. Korban kita ngana pegembala kita sambayang supaya ngana dapat pekerjaan karena Tuhan toh. Kita mau berdoa supaya engkau kehilangan pekerjaan. Toh? Karena justru dengan pekerjaanmu kau mengabaikan hari ibadah. Senin sampai Sabtu hari kerja. Siapa ada kasih engkau pekerjaan? Tuhan. Cuma satu hari le mau kasih apa Tuhan? Mau potong le itu. Ya kan saudara. Dia langsung marah no. Kong kya pareen? Akhirnya yang penting, toh, saya tidak bersalah. Kenapa? Karena saya memberitahu apa yang benar. Tuhan marah sekali saudara. Waktu saudara tahu kebenaran lalu kau tidak mau membicarakan kebenaran yang kau tahu kepada orang yang sebenarnya sedang melanggar kebenaran itu. Loh, nyawanya dituntut daripada orang yang tahu. Oh, saudara pikirannya kita tuh tako. Ya Tuhan tolong. Jangan biarkan hambamu toh menahan kebenaran dari orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Begitu saudara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau engkau cuma mau masak, gara-gara mau masak dapat doi. Kenapa? Ini boleh hilang satu doi. Itu. Justru kalau itu yang kau dapat itu adalah yang terbaik. Itu tuh ini boleh hilang. Itu tuh hati-hati jangan sampai hilang. Tapi yang kau dapat itu cuma doi. Ya kasihan. Tuh. Berapa banyak jutawan miliarder yang kehilangan semua yang mereka sudah dapatkan. Tuh. Miliarder yang kurang kaki, apa dia so tidur di jalan. Loh, itu ada loh kisah begitu. Itu miliarder. So tidur di jalan. Loh, so di mana dengan DP kekayaan? Ya so habis loh. Bayangkan, masalah di Indonesia itu. Ya. Bapak ibu pemilik perusahaan besar. Ya. Termasuk perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Kemudian bapak ibu ini jadi seperti gelandangan.
Siapa? DP anak dah usir. Gitu saudara ya. Jadi anak ini keluarga ini dia cuma punya satu anak perempuan. Ya. Anak perempuannya ini menikah. Mula-mula papanya yang direktur perusahaan. Lama-lama dia pikir ini anak mantu kasih yang memang pandai. Tuh. Dan memang anak mantunya so jadi apa di situ. Memang bekerja di perusahaan mereka. Akhirnya DP papa pikir kasih coba ini anak mantu. Jadi pakai notaris saudara. Resmi ya pindah tangan. Ya, jadi direktur bahkan pemilik perusahaan itu ganti nama. Jadi DP anak mantu penama. Dia kasih cerai itu DP anak. Itu anak pemilik perusahaan itu. Diceraikan kemudian semua orang diusir keluar. Nintaule bagaimana kok bisa? Masa hukum tidak bisa tolong? Ya. Saya tidak tahu ini tiba-tiba terpikir. Ada gereja besar di Indonesia. Dia masuk gereja besar. Kalau kita cumu, itu organisasi gereja ini saudara tahu. Ternyata keluarga Bapak Gembala itu pendiri gereja masalahnya. Dia pendiri organisasi itu. Dia punya anak satu, anak angkat. Yang dia adopsi sejak anak itu masih bayi. Ini tahu kalau saudara-saudara ya. Soalnya so viral. Saya juga tiba-tiba ingat ini. Itu kan kekayaan mereka luar biasa. Karena itu gereja besar di Indonesia. Lalu Pak Gem ini meninggal. Belum lama dia meninggal. Ya, lalu mama angkat dan dua saudaranya sekarang sedang kalau tidak salah sudah di pengadilan ya. Mereka menuntut supaya anak angkat ini dihapus dari daftar anggota keluarga. Anak itu sekarang yang diwawancarai ya. Kemarin saya lihat, oh Tuhan, oh kasihan. Ibu gembala besar, kok bisa pikirannya seperti ini? Cuma DP gereja besar, tapi DP hatinya tidak besar. Di hati sudah bayangkan, ini anak angkat. Kalau kok DP anak lebarang 20, tuh 2 anak. Cuma 2 kong kita tambah nih satu miskin ini. Kong ini satu ini semua kasih keluar dari. Bayangkan saudara. Dan anak itu dia mulai membeberkan cerita ya apa yang diperlakukan ke dia. Iya. Anak perempuan. Aduh saudara, betul saya benar-benar sedih. Tuhan bukan main apa yang sedang terjadi. Orang pikir itu gereja besar berarti berhasil toh. Berhasil DP apa? Berhasil DP doi. Bukan berhasil hatinya. Toh? Ternyata tidak mengubah orang itu. Bukan mencintai Tuhan. Berarti sama dengan itu tadi. Kurang satu angko kurang. Toh? Angko berharta dan tidak mengasihi yang lain. Boro-boro tetangga dia mau sayang. Itu anak, bayangkan anak angkat. Dong mau kasih keluar saudara. Soalnya boleh pakai tuh faham. Maksudnya apa? Supaya dia tidak dapat barisan. Coba ini ada apa? Saya mikir, oh Tuhan. Orang mau dusu apa? Gereja besar. Supaya penghasilannya besar. Aduh. Ini betul-betulnya tidak bermaksud untuk bicara soal ini. Ya. Tapi waktu saya sampai di sini. Harusnya saudara lihat. Ini kenyataan. Ini fakta di lapangan saudara. Saudara mau mencontoh yang mana? Biarkan kebenaran itu yang ditaburkan kepada saudara. Dan biarkan kebenaran itu mengubah hatimu. Mengubah cara pikirmu. Oh. Yang bayangkan saudara. Orang bikin malu. Oh. Yesus mengajarkan luar biasa tentang kasih. Kok bisa orang yang nyanda hormat Alkitab. Lebih memiliki kasih daripada orang. Kan bikin malu.
bayangkan. Tuhan bahkan suruh mengasihi, bukan cuma orang baik-baik pada orang. Dia suruh kasihi dan berkati musuh-musuhmu. Oh bah, jelas perkataan Yesus. Dia malah bilang, kalau engkau mengasihi orang yang baik kepadamu, apa jasamu? Bukankah orang di luar Tuhan, orang yang tidak punya Alkitab juga melakukan hal yang sama? Ya, cuma satu cara. Sehingga kau dinilai oleh Tuhan. Kau memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu ada di dalammu. Waktu kau bahkan dapat, mana itu berkati? Berkatilah orang yang memusuhi kamu. Apa? Tidak mudah, saudara, ikut Tuhan. Kau tidak mau, tadi itu nggak masuk surga. Sama dengan itu pendeta yang saya ceritakan hari Jumat itu. Dia bilang semua dia sobeking, dan Tuhan bilang imanmu sudah mati. Hah? Oh Tuhan tolong. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati, jangan kutuk. Itu bukan orang pemodel. Kalau sungguh kasih Tuhan itu diam di dalammu, berkati, jangan mengutuk. Adalah begini, itu kan begitu dia bicara supaya kau menimbun bara api di kepalanya. Tuhan tahu, Tuhan tahu, kan ada ayatnya soalnya. Waktu kau tidak membalas kejahatan orang itu, bahkan kau memberkatinya, kau sama dengan menimbun bara api di kepala orang itu. Tapi waktu saudara, Tuhan berkati dia dalam hati gini, so 3 kali kita dah berdoa berkati, berarti so 3 kali itu bara menggunung di kepalanya. Ya Tuhan yang dengar aku berdoa tahu. Tuhan ini Tuhan yang tulus. Waktu saudara berdoa, doamu saja tidak tulus, sampai mati Tuhan yang tidak dengar. 1 yang tidak dengar, DPK 2, kau juga tidak diampuni. Akan mati dalam dosa. Mati sebagai orang yang tidak bisa mengasihi yang membencimu. Bayangkan. Engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Tuhan akan ini kalau apa? Jika musuhmu lapar, beri dia roti. Dia nyandak mengutuk, tapi dia ada kok DP ayat kasih roti, payah dia dikutuk. Ya. Jika ia dahaga, kita nyandak taruh sianida. Mare, ini firman Tuhan, kita kasih angko, tuh Coca-Cola. Tapi ngana nin tahu pasti ngana dikutuk Tuhan. Ayolah, coba kok saudara. Dengan berbuat demikian kau menumpuk bara. Hanya karena saudara tahu ini, kong saudara baking, mesti baking supaya itu bara menumpuk di kepalanya ya kasihan. Ya saudara diajar tulus ya. Nanti saudara lihat kok, semakin saudara mempraktekkan firman Tuhan, saudara akan kalau ini betul-betul hasil doa, hasil dari firman yang saudara dengar, hasil dari firman yang saudara praktekkan, saudara akan temukan, ya, saudara yang koncudu, yang pendendam, saudara akan temukan hatimu berubah. Saya bilang ke saudara toh, bayangkan saudara, pas saudara kita sampai bilang, kita ini DP asli koncudu kasiang. Toh, koncudu karena apa? Biasa anak rantau itu begitu. Toh, tak biasa. Kalau semua kasih pada orang, tak punya cuma 2. Kalau kasih pada orang 1, berarti sekurang 1.
Dulu besok kita sakit sekali. Hah? Kita ada ukur-ukur nih makan. Dorang malah setengah buang. Hah, so kurang satu, tak punya. Ini saudara. Ini yang membuat saya semua saya pertimbangkan. Tuh ya. Dan kemudian ya, setelah hati saya diterangi firman Tuhan, saya mulai sadar. Oh, betul dipertimbangkan, diperhitungkan ini gitu saudara ya. Saya bahkan sering daripada kasih doi, lebih baik kita beli beras kong kasih. Jangan sampai dia beli rokok. Tuh, kasih doi kok dia beli rokok. Karena dia perokok. Nah, misalnya begitu. Tuh, boleh baik so beli akang ikang, so beli akang nyanda usah kasih doi. Ya, KG ini dorang perlu doi, dorang perlu makanan. Mar kalau kasih doi dia beli baju. Tuh, padahal DP baju so 2 lemari tuh layak belum tak masuk. Tuh, so tahu-tahu yang angko perlu tuh beras. Tuh, baru kalau dapat doi beli tas. Payah ya, tapi baju hijau. Kurang tas hijau tuh yang ada. Jadi kita mesti beli tas hijau. Nah padang mumpung ternyata ada diskon. Kong berapa ribu? 5.000 tuh tas. Nah ada 5.000. Berapa dang? 100. Kalau anggo beli di Alfamart tuh beras sudah dapat 5 kilo. Masih ada sisa. Boleh beli Supermi. Tuh. Boleh beli telur. Coba kok saudara. Jadi itu saudara, ini lain kali sampai di sana tuh pertimbangan. Ya KG ini kasih doi, KG dorang malah beli kuota. Ya ampun, so tahu-tahu so nyanda ada makanan tuh anak-anak. Buang jo angko PHP. Tuh, daripada gara-gara mau isi nih kuota KP, tuh anak sentong makan apa? Tuh, anak so menangis ya. Iyo deh tuh salah-salah nyanda ada doin bikin apa. Tunggu mama mbak Instagram dulu. Coba kok saudara tuh. Tuh bilang akang kalah pak ayang tuh orang tuh. Tuh ayang kandati. Kandati tuh DP mama so nyanda makan sama DP anak mesti makan. Tuh sampai di sana tuh pertimbangan saya. Nah, kan jadi terkesan pelit. Karena pertimbangan saya sampai sana. Tuh tetap saja soalnya ndak tahan lah. Lian itu tukang parkir. Terus. Padahal dia sudah lihat terus umpak kutubruk terus dan dia sudah pada itu dia sudah pergi. Nah, tuh orang dari situ tuh cuma berhenti sedikit, tuh tukang parkir sama diri. Angko nyandak parkir. Maria mau bilang apa? Yang kali dalam hati daripada dia pancuri kasih jo 3.000. Oh, bagaimana? Mana lebih betul? Dia bagi ini jo atau dia pancuri? Oh. Belum pernah kita baku dapatin tukang parkir tukang parkir yang biasanya tuh orang kan makasih Tuhan berkati. Kong tiba-tiba tuh hari apa toh itu ya. KGP kasih pak tukang parkir kong dia bilang makasih Tuhan berkati. Hah? Kalau nyandak macet di situ semua tanya masuk gereja di mana? Iya saudara, karena makasih Tuhan berkati. Hah? Ini tukang parkir. Tuh, hele pendeta nyandak dia bilang Tuhan berkati. Ada enggak di sini? Kalau kasih tukang parkir kau bilang makasih Tuhan berkati. Ada enggak? Kalah engkau tukang parkir. Oh? Mungkin cuma itu yang orang dapat bilang. Tapi bisa saja gara-gara engkau bilang Tuhan berkati, orang itu selamanya tidak dengar Tuhan berkati. Oh Tuhan, aduh. Berarti bayangkan ini doi 5.000. Dorang udah kasih karena kita parkir. Ini kutek berkat Tuhan. Oh Tuhan, iyo dang kita semua balik pak Tuhan. Nah kan bayangkan, cuma gara-gara engkau udah bilang
Tuhan berkati. So kasih doi, saudara bilang deh Tuhan berkati. Aduh saudara, itu tuh orang benar. Itu tuh orang mengasihi Tuhan. Tuh, saudara bahkan tidak tahu sikapmu, kata-katamu yang mungkin saja cuma begitu le. Siapa dia bilang cuma begitu? Bisa saja dari tadi dia orang so marah-marah akang. Waktu saudara kasih dengan senyum sambil bilang makasih. Tuhan berkati. Dia dari tadi semua orang marah pak kita. Siapa tuh bapak itu Dia dapat bilang pak kita Tuhan berkati. Oh Tuhan berkati bapak itu. Oh jadikan aku seperti bapak itu. Nah kan orang ini tahu. No? Nih DP hasil cuma makasih Tuhan berkati. Orang lewat karena makan batata jong. Ubi manis. Orang lewat ada yang tahu jual murah. Orang lewat kong singgah. Kong tanya, om berapa ini? 35.000. Saya tergoda juga untuk bilang boleh 30. Tiba-tiba sudah di hati. Betul waktu dia bilang boleh. Kita bikin di hati. Bayangkan kita ajar orang jangan dia tawar tuh orang jual di jalan. Sekarang kita tawar. Saudara waktu itu tuh hati langsung lain. Oh Tuhan ya. Maksudnya dia suka kasih. Dia langsung angka. Taruh di oto. Oh. Kau tadi ada pisang. Nah, om kalau itu dang berapa? Dia harga kau 7.000 Jo. Ibu 7.000. Masa di 7.000, bayangkan di tempat lain itu 12, 15.000. Toh, juga nyandak sebanyak itu. Masa dia jual 7.000. Tadi ada doi 10.000. Kenapa om? Rupanya kok dia ambil kata DP doi saya pulang tuh kan 3.000. Kong dia kasih. Ibu saya bilang bagi tuh Jo bapak tuh enggak usah saya pulang. Hah? Aduh. Dia pergi situ. Kong dia ambil batata lain, kong dia tambah. Ya, bayangkan saudara, tuh cuma gara-gara 3.000 dia ambil batata lain, kong tambah. Tuh, tadi kan orang tawar, dia suka kasih tawar. Setelah tuh 7.000 kita tambah 3.000, dia langsung ambil tuh batata kong tambah. Setelah semua bajalang kita tanya, kan dia juga bilang gini, aduh Tuhan berkati ya ibu. Hah? Tukang jual batata, bilang Tuhan. Bapak masuk gereja di mana? Sudah dia bilang di gereja. Oh ya puji Tuhan Bapak. Tinggal di mana kote? Nah dia kan dapat jual di pinggir jalan. Ini dang. DP rumah besar dan mewah. Kita ngerti ya biar juga tahu dia kata sulalah bajaga. Hah? Kacil juga engkau pe rumah. Ya kontondo cerita tata bilang bisa saja. Bayangkan dia boleh jual begini. Oke DP rumah bisa megah dan mewah. Mardorang soalnya ndak ada doi. Iya kan? Kok bayangkan bisa jual batata? Hah? Kacil dia pe rumah. Betul rumah bagus saudara. Kalau saudara yang lihat, ya mungkin nih yang ndak ada doi. Mari kita berpikir, bayangkan dia kandati duduk di situ jaga-jaga tuh batata. Berarti yang ndak ada doi. Jadi tuh tadi cuma ada lebih 3.000 dia langsung senang. Cuma lebih 3.000 bayangkan. Coba lihat saudara. Kau tidak pernah tahu cuma ada yang 2.000. Tuh orang antar 4 orang sampai di ujang-ujang saudara. Tukang parkir. So kasih 5.000. Kalian masih ada 2.000 situ. Udah kasih coba dia. Kasih coba dia. Itu 2.000. Dapat 7.000. Cuma tak tambah begitu saudara. Saudara enggak tahu, tapi orang itu bisa saja ada sesuatu di hatinya yang dia selama setau mungkin pikir-pikir, nyak betul nih orang Kristen, tapi gara-gara saudara pe 2.000, gara-gara angko pe 5.000, kong orang itu begini, dapat lihat DP muka Kristen, berarti kita so salah sangka. Sebenarnya orang Kristen kote baik-baik sekali. Pasti betul dorang pe Tuhan.
kita jadi Kristen. Bayangkan cuma gara-gara doi 3.000, gara-gara doi 2.000. Kong orang itu mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus Tuhannya. Jangan tertawa. Saudara nih tahu ya, ini kayaknya cuma cerita. Tapi berapa banyak orang di luar sana ya, yang sebenarnya disentuh bahkan dengan hal-hal kecil yang menurut saudara bukan apa-apa. Padahal dengan caramu orang itu justru sadar akan kasih Tuhan. Tuh, bayangkan saudara kalau cuma hal kecil. Dan ternyata dengan hal kecil itu, dengan perhatianmu, dengan senyummu. Tuh, yang saudara, bapak-bapak kalau lihat perempuan senyum-senyum. Mari kalau sesama perempuan. Makasih, ibu cantik sekali. Ya, itu masalah. Coba kok saudara tahu. Saudara kan tahu yang sopan seperti apa, yang baik seperti apa, toh, yang cocok dengan firman Tuhan tuh yang bagaimana? Kau tahu, toh. Oh, orang kan mau kasih tunjuk perhatian. Duh, ibu ya, ibu so tua ya, tapi ibu cantik sekali. Lain itu kalau ibu yang ibu-ibu. Jangan bapak-bapak, ada istrimu di situ malah dia memuji orang lain. Bagaimana toh? Kalau istrimu marah, kau marah. Coba tahan sedikit, jangan cemburu. Jangan cemburu apa? Kita so cantik begini anak puji tuh omak sana. Betul. Iya, ini kan banyak saudara rumah tangga yang hancur cuma karena dorang bilang kata persoalan kecil. Oh, bapak saudara, tuh hati-hati dengan yang seperti itu. Kita nggak sengaja ini bilang begitu, nggak sengaja di sini maksudnya nggak pernah terpikir untuk bicara seperti ini. Tapi hati-hati saudara, ya. Sekali lagi, untuk hal-hal sepele yang akan membuat Tuhan justru merasa dia tidak dihormati. Ingat Musa? Tuhan bilang Pak Musa, pergi di batu itu, Kong, berkatalah kepada batu itu. Musa pergi karena Musa sakit hati, dia pukul tuh batu. So bilang akang cuma bilang, dia pukul. Lalu Tuhan bilang apa? Kau tidak menghormati aku. Tidak menghormati kekudusanku. Apa kuak so? Apa kuak Musa da baking? Musa beralasan, ini kan gara-gara dorang. Sampai kita jadi pahit begini. Bayangkan saudara, Musa kalau saudara bacanya tidak ada kesalahan lain. Itu DP kesalahan dan Tuhan batalkan. Musa, engkau ini boleh masuk di Kanaan. Nanti Yosua kasih terus. Cuma gara-gara Musa menjadi pahit terhadap bangsa Israel. Lihat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Saudara lihat ini? Saudara pikir cuma begitu lihat mengses? Lihat Joko ini. Ya, so bilang akang, orang ini ternyata ada tingkatannya. Ya, kalau saudara yang baking mungkin Tuhan masih tidak menganggap itu dosa. Belum menganggap itu kesalahan. Maka kalau kita yang baking itu salah. Itu saudara. Jadi sekali lagi, ini kalau saudara mengerti, saudara akan tahu dan menghormati keputusan saya. Karena kau tidak tahu mengapa begini dan mengapa begitu. Ya. Kadang-kadang
Ada gembala tertentu saudara, sampai akhirnya dia mau bikin apa tanya Pak Jemaat. Gitu saudara ya. Lihat ini, jadi sekali lagi ini apa? Kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Coba. Tuhan ini keputusan Pak Musa. Bayangkan. Padahal Musa nak marah Pak Tuhan. Musa marah Pak orang Israel. Dan Tuhan marah Pak Musa. Bayangkan. DP akibat. Aduh bayangkan ini. Ya. Sampai dia tidak boleh memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan suruh naik di gunung, Musa sana. Naik di gunung kong angko haga aja tuh, Kanaan kau tidak boleh masuk. Bayangkan saudara ya, cuma gara-gara ini mau sayang Pak Jemaat atau karena ganu Pak Jemaat konsesnya ndak masuk surga. Oh Tuhan kasihan. Loh Tuhan, sudah Jo, biar Jo kita saya bilang kan, saudara sampai saya bilang, tuh kita biar Jo jadi jemaat, asal masuk surga. Daripada jadi gembala, kong ikut jemaat pemau atau gara-gara marah Pak Jemaat, ganu Pak Jemaat, akhirnya tidak bisa melayani dengan benar dan masuk neraka. Hah? Jadi gembala kok masuk neraka? Coba, karena mau bikin senang. Semua jemaat. Dia so lupa kalau dia ini hamba Tuhan, bukan hamba jemaat. Itu saudara. Tuh, kebenaran ini apa boleh buat? Tuh. Kebenaran tidak bisa diturunkan cuma supaya saudara semua senang. Kan kalau lihat kalau nak menyedihkan sekali ini ya. Tuhan bilang Pak Musa, kamu cuma boleh lihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana. Boleh. Musa pemimpin jutaan orang. Betul, akhirnya Tuhan kan mengampuni Musa saudara ya. Jangan pikir Musanya nak masuk surga ya. Tapi jangan salah saudara ya. Bayangkan cuma gara-gara supaya jemaat jadi banyak. Kau orang ikut semua tuh orang pemodel di luar sana. Tuh. Saya kena taruh itu di hati, Tuhan tolong. Tolong Tuhan tolong. Tolong aku. Tuh. Yang membuat aku hidup bukan jemaat. Jangan sakit hati. Memang kok betul. Saudara kan hidup bukan karena kita. Saudara hidup karena Tuhan. Sama, saya hidup karena Tuhan bukan karena saudara. Gitu. Nah karena saya hidup karena Tuhan berarti saya mesti hormati perkataannya, perintahnya. Apapun itu walau itu menyakiti hatimu sama menyakiti hati saya. Kok mau bagaimana? Tuh, orang kan mesti rela. Coba ini perkataan Paulus kemarin ya, 2 Timotius. Mana kata itu 2 Timotius? Kemarin 2 Timotius berapa kemarin? 2 Timotius 2. Coba lihat aku menderita karena Injil bagaimana? Ayat belasan itu tuh. Nah. Oh, ada lagi. Ini juga boleh sih. Saudara perhatikan, ini Paulus ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Bukan karena pemberitaan Injil ini, kenapa kita so kaya? Orang selalu berpikir, berarti dia nyandak betul dia melayani. Napa dorang nyandak ada doi? Napa? Apa? Justru karena pemberitaan Injil ini aku menderita.
Paulus yang tulis. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Coba, menderita karena pelayanan. Nah, kalau melayani saja bisa menderita, saudara masuk gereja, beribadah, taat, kong saudara menderita. Lah, pelayan Injil juga menderita karena kebenaran. Saudara mau tuntut apa? No? Ini dia nasihati kepada Timotius ya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Tunaikan tugas pelayananmu. Toh? Jadi kalau menderita karena pelayanan. Ya ampun, menderita karena pelayanan. Yang sampai engkau menderita karena dosamu. Beda. Beda. Kalau kau menderita karena kebenaran. Menderita karena pelayanan ya sudah toh. Memang begitu. Yesus bilang. Kalau aku dorang aniaya, apalagi kamu. Ya. Sebelum dunia membenci kamu, dunia sudah membenci aku. Sebelum dunia tidak mau mendengarkanmu, dunia sudah tidak mau mendengarkanku. Oh, jadi kalau kita tidak ada orang mau dengar, ya Yesus bilang dia tidak ada orang dengar, apalagi ini. Begitu saudara. Saudara lihat, taruh itu di hati. Aduh, kasih yang Tuhan, tolong kasih yang di pendeta ini. Toh? Coba sedikit saya tiba-tiba ingat hari Jumat kemarin tuh banyak juga yang datang. Sudah dengar ini dia. Sebentar. 2 Timotius 2 ayat 1. Kemarin torang so lihat ini tapi tidak apa-apa torang lihat ulang. Sedikit ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Torang selamat karena kasih karunia toh. Justru dengan kehadiran kasih karunia dalam hidupmu, kau seharusnya sadar kau jadi kuat justru karena ada kasih karunia Allah dalam hidupmu. Kasih karunia Allah yang menyelamatkanmu. Dengan itu kau menjadi kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk bahkan ketika kau harus menderita. Karena ketaatanmu. Oh. Tuh ya saudara. Coba baca terus. Coba ayat 2 ayat 3 langsung. Tuh kan. Justru karena ini orang ini kuat maka orang kuat. Jadi untuk menderita pun kau tahu kau ini kuat. Jadi prajurit yang bukan cuma tuntut-tuntut tempo apa naik jabatan. Prajurit yang baik rela menderita supaya berkenan kepada komandannya. Aduh. Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Kalau orang kurang melayani, kok mau makan apa? Coba kalau saya pakai prinsip seperti itu. Tuh. Ada orang mau panggil berdoa, ingat baik-baik. Tuh, ini pendeta yang aja tidur tuh, kong jam 3 pagi kong angkol mau panggil berdoa. Berdoa aja sendiri, jangan ganggu pendeta. Coba, enak saya begitu. Tuh, sekalipun ada, saya cerita ke saudara tuh. Tuh ibu gembala itu begitu. DP buka pintu, 2 orang sementara tasono, ada yang toki pintu. Kong dia buka tuh pintu. Ini saya dengar langsung dari mulut ibu gembala. Itu, sekarang soal marhum. Beliau memang so tua gitu. Tapi itu terkenal tegasnya seperti itu memang. Terkenal tuh tante itu. Ya. Kong dia buka tuh pintu. Pas dia buka, dia bilang kayak apa? Bugem sambayang akang itu. Dorang jangan panggil bugem harus supaya dang agak tersamar bilang jo bugem. Tuh, bugem.
Sambayang akang napa tuh anak sakit. Bayar ngo nih perpuluhan. Bayar ngo nih perpuluhan kong anak baik. Jangan ganggu pendeta mau tidur. Dia tarik ke pintu. Kon tidur. Kong kesaksian. Baik saudara tuh orang. Besok dia bawa perpuluhan. Kong baik. Kong baik. Kita dengar. Oh itu tante itu dekat dengan orang saudara. Juga sama dengan orang tua. Oh. Kita dengar pada dia. Tante bilang begitu. Begitu. Tuh orang mesti tegas. Dia bilang. Tuh. Ada dia bilang. Bapak-bapak. yang. Mau dibaptis. Iko jadi orang jemaat. Dia bilang. Sekian waktu. Jadi jemaat tahu-tahu orang-orang tetangga cerita. Itu om kata, tetap kata Pang Mabo. Tetap kata Pang Mabo. Aduh, ya. Oh, kali itu kemang dia nyandak tunggu tuh om datang. Ya, ini tante langsung pergi ke om pe rumah. Torang dengar, angko masih mabok kata Kang. Kalau ngana ndak bisa berhenti ngana pe mabok, jangan masuk gereja. Stop jangan masuk jadi orang pe jemaat. Tuh, pindah juga balik orang pe gereja. Jangan bikin kotor orang pe gereja. Ikon pulang. Langsung stop itu om mabok sampai sekarang. Oh Tuhan, apa kita mesti begitu? Sedang kita cuma jasinir dari mimbar, dua orang soganu semua, langsung mengutuk dan bersumpah sebelum masuk gereja. Apalagi kau bilang ini bikin malu. Stop, masuk gereja. Langsung bilang Yesus, nggak usah suruh saya orang so berhenti memang orang janji biar masuk neraka yang masuk pas SP gereja. Oh, maingan begitu dong. Orang lebih pilih masuk neraka jo. Oh, daripada mau dengar bawat lebih orang masuk neraka. Jadi nggak usah bilang begitu. Kalau orang so begitu, biar coba begitu. Toh, kan urusan sendiri toh. Yang jelas dari mimbar selalu diberitahu kepada saudara, ini yang benar. Toh? Tunggu masih ada 30 menit. Bagaimana? Oh, semangat toh? Gitu saudara toh. Kita sembahyang di rumah. Kalau ini pendeta dia berkhotbah terlalu lama, cuma kali ini tak masuk gereja, di situ saya mau masuk. Ya sudah kan? Ya kan, yang jelas selama saya masih bersemangat cuma ingat memang Roh Kudus bekerja seperti itu untuk mengingatkanmu. Tuh, seriuslah kalau mau cari Tuhan saudara. Bayangkan diancam dengan penderitaan. Paulus menasihati Timotius. Tuh, aku menderita karena Injil. Ikutlah menderita. Bayangkan, bukan ikutlah happy-happy. No? Hari Jumat orang baru bilang, bukan Tuhan yang bilang mari orang happy-happy nyanda. No? So bilang akang dari awal, jalan ini jalan salib. Masa jalan salib saudara mau tatawa? Kecuali dah bakal sedu memang. Tuh, kalau orang cuma mau berdrama, itu lain. Dia menangis cuma ada baking. No? Dia kotek sogo-sogo bawang toh, so taruh di popoje itu bawang. Jadi menangis. Toh, ada bawa salib menangis. Semua gosok bawang. Toh, gampang kurang mau baking tuh muka, toh. Tuh air mata gosok dengan bawang. Toh. Habis itu orang kurang mau tatawa di belakang, jago tadi nganae. Jago tadi angko badrama. Toh. Tapi kalau itu salib sungguhan, susah. Kau tidak bisa tertawa. Tidak apa-apa. Jangan pikir begini, ngoni ini. Toh. Ikut Tuhan kasih yang bersuka cita. Toh. Hasil pekerjaan Roh Kudus kan bersuka cita. Coba. Korintus atau? Toh. Di dalam Tuhan bagaimana kau kata-kata itu? Sukacita, damai sejahtera, mana itu?
Roma. Bukan. Hasil pekerjaan Roh Kudus. Toh? Kalau Roh Kudus ada, itu hasilnya. Berapa? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah. Oke. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Orang selalu masa ini ibadah menangis-menangis terus. Cengeng. Orang happy toh. Sungai sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Toh. Kalau suruh taat dang. Mau yes atau no ini. Aduh apa Kang? Kalau orang bersukacita terus, orang yes. Mar kalau suruh menderita dang. Bayangkan, ini Paulus dia tulis. Roma 14 ayat 17 ini tulisan Paulus kepada jemaat yang di Roma. Lalu tulisan yang sama, tulisan rasul yang sama kepada Timotius, ikutlah menderita. Jadi sukacita di sini jangan selalu menerjemahkan orang ini mesti tertawa. Dorang pokoknya dari pertama sampai habis 10 tahun kita masuk gereja, orang di gerejanya tidak pernah menangis kasihan. Orang tertawa terus. Jadi orang pergi gereja penuh dengan sukacita. Hati-hati saudara. Ya. Ibrani 5 ayat 5. Coba. Langsung ayat 7. Coba 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tertawa. Dan tertawa toh? Ini Yesus saudara. Ini Ibrani sedang menulis tentang Yesus. Waktu dia hidup sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Bukan air mata 2 tetes. Jadi kalau hidupmu ketaatan kepada kebenaran membuat kau menangis. Ibadah membuat kau menangis. Loh, Yesus juga seperti itu. Sekali lagi saya bilang, ya, kalau cuma mau tertawa, semua orang boleh, gampang. Mar kalau mau menangis sampai kau sungguh-sungguh tersentuh hatimu baru kau bisa menangis. Kalau tertawa semua orang boleh tertawa. Mar mau menangis sekali lagi sampai kau benar-benar terhubung dengan Tuhan. Kalau nyanda jangan bisa menangis. Sudah pikirnya mau backing untuk menangis. Yesus saja begini. Mencontoh bahasa apa? Kenapa Tuhan kok selalu sukacita diartikan dengan tertawa, diartikan dengan bermain. Kalau semua nyanyi sudah, semua bapak putar di gereja, itu orang bersukacita. Bapak putar kong baku gara. Lo saya ini saksi hidup. Iya kalau semua nyanyi itu lagu itu sudah. Dorang sudah tahu DP gerakan bagaimana. Semua keluar dari kursi kong semua putar. Kong baku gara. Tuh laeng live. Tuh orang bersukacita. Coba saudara tahu. Kali lagi, mari orang ini serius dengan Tuhan. Kau tidak tahu berapa singkatnya kamu ya di depan garis finish. Orang ini tahu. Mungkin kurang 25 cm dan angko so berhenti. Karena orangnya tidak dapat lihat.
Toh, ini perlombaan dalam roh masalahnya. Kau tidak tahu, so kurang 50 cm di muka sampai itu garis finish. Dan kau tidak mau bertahan. Toh, ini saudara, Tuhan, bayangkan ya. Kalau cuma gara-gara sakit hati, gara-gara ini, gara itu, kong habis itu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal nin tahu so kurang setengah hari so mau mati. Coba, orang nin tahu nih apa yang akan terjadi. Ini saya bicara kepada diri saya sendiri. Ya kan Kang. Kalau harusnya saya membicarakan kebenaran. Dan justru karena ganuk pak ini, ganuk pas itu, ya. Kok akhirnya kita sudah tidak lagi membicarakan kebenaran secara benar. Padahal semua mati kote. Belum kelar ibadah so rubuh kok mati. Coba. Kan alangkah bodohnya. Orang pikir orang mau hidup. Sampai Tuhan turun. Tuhan apa? Angka 4 orang baru kita mati. Kita kok nyandak mau mati sekarang. Nah, kau tidak tahu. Justru kalau Tuhan masih bicara. Apalagi dia bicara dengan keras. Bisa saja sebentar lagi. Hidupmu berakhir. Coba yang terakhir. Sebentar. Kayaknya saya screenshot kata ayat itu. Bentar ya saudara. Coba ini saja dong. 2 Timotius 4. Coba ayat 3. Yang kan ini ya. Coba saudara. Coba orang baca sama-sama. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau saudara baca ayat bukan ayat 2 tadi. Nih ya, beritakanlah firman. Ini Paulus menasihati Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuh, nyandak cocok dengan cuaca. Cuaca ini cuma cocok makan gohu. Mau makan jo. Ini firman Tuhan. Coba, orang sini kan sudah biasa mau ulang tahun khotbah tentang kematian. Nyandak cocok ya pendeta. Tuh, belum Natal ini, khotbah Natal. Kalau Tuhan enggak. Firman Tuhan toh. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Ini Timotius masih muda. Masih muda saudara. Diduga mungkin bahkan belum 20 mungkin usianya. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu sebabnya sini ada ayat yang apa? Ayat berapa? Ayat 17 ya itu. Tuh. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi Timotius kenapa? Karena dia masih muda. Tuh. Ini sangat muda ya. Ada yang bilang dia sekitar 17, 18 begitu usianya. Sangat muda saudara. Itu Paulus malah menasihati dicoba. Kalau bicara akang pak orang tua, engkau bicarakan masih remaja. Kok ini, toh? Jadi teladan. Justru walau kamu masih muda,
kamu harus tampil menjadi teladan. Jangan karena muda malah hidup sembarangan, karena kita kan masih muda. Lihat ya, apa? Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, satu kesucian. Hah? Orang muda kok bicara-bicara kesucian? Nah, Alkitab yang suruh. Jadi teladan dalam kesucian. Orang nanti suci di surga pendeta. Kasih tinggal tuh gereja itu kalau diajar begitu Pak Angko. Dia bukan menuntunmu ke surga. Karena yang muda pun dituntut untuk suci. Ya. Siapapun orang. Karena Yesus yang bilang cuma orang suci yang akan memandang wajahnya. Yang bilang, mana tuh? Coba. Ini jauhi, coba ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Itu orang kan so tua iyo. Angko so tua tapi nafsumu nafsu orang muda. Jadi ini bukan cuma for orang muda. Semua orang tidak boleh jauhi nafsu orang muda. Dia tadi saya bilang tentang kesucian. Jadi teladan. Jauhi. Bayangkan jauhi saudara. Kita kuat. So bilang bajao. So jago. Jauhi nafsu orang muda. So itu saudara. Saya bahkan kasih tahu. Pacaran itu nanti kalau semua kawin. Kalau engkau belum usia pernikahan, jangan ada pacaran-pacaran. Seumur berapa engkau? Bayangkan baca tuh tempo apa ada yang SD sudah masih pakai baju putih merah. Kong coba aku panggil ayah bunda. Pusing deh. Ayah happy universitas ayah. Bukan happy anniversary pada dia, happy universitas. Yang saudara, aduh ayah, bunda sangat mencintai ayah. Oh kasihan. Baru umur 10 tahun so ayah bunda. Setelah kawin dua baru panggil oma opa. Jadi sekali lagi itu pacaran. Nanti di usia menikah. Tuh anak panggal. Oh, cerita pacaran. Ini tahu ini kau mesti bicara seperti ini. Seumur berapa engkau pacaran? Ya, bukan main itu pendeta itu. Bukan main apa? Jauhin nafsu orang muda. Marta orang kan so tua. Itu orang muda dah suruh jauhin nafsu orang muda. Apalagi engkau so tua kok nafsu orang muda. Kok ini aneh. Kalau orang muda dapat suruh jauhi nafsu orang muda. Apalagi engkau so tua. Ini Marta orang kan mesti berjiwa muda. Berjiwa muda boleh. Jangan nafsu orang muda. Sana lihat jo patu opak. Ada opak di situ kok engkau lihat tuh berondong. Itu berondong dia bagus saya doakan tuh berondong. Ini tahu ini kok dapat bicara begitu. Bagus saudara tuh. Ini coba lihat ini. Ini Yesus khotbah. Khotbah di bukit apa? Coba orang baca ulang. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara iko-iko jatuh nafsu. Angko nyandak mau lihat Tuhan kasihan. Paling cuma dapat lihat Nyi Roro Kidul. Dapat lihat Panyai. Itu baru. Nyandak baku dapat dengan Tuhan dia. Mati baku dapat dengan nyai. Itu. Coba kok saudara tuh. Yang kok segala rupanya ndak war-war. Torangkan ini akhir dari perjalanan ini melihat dia face to face.
muka dengan muka. Nah gitu. Mari orang berlomba, ya. Berlomba ini bukan baku lawang jago. Baku lawang tunduk kepada firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Semua yang Tuhan bilang, oh Tuhan, yes Tuhan. Nah kalau itu oke. Bilang yes, yes, yes. Begitu. Ya. Jangan kalau menyanyi dia yes, yes, yes. Kalau firman Tuhan suruh bilang yes, dia badiang. Kalau baku sedu, itu orang yes pokoknya. Yes terus pokoknya. Kalau baku sedu. Kalau dengar firman Tuhan, kalau orang yes, awas ini kage, so begini kage ini dia ulang, cabu ulang tuh mic, karena orang yes terus. Jadi kenapa dia sampai jam 2 orang ini di ibadah. Nanti kalau seperang dunia ketiga, so muncul di depan mata baru, orang boleh ibadah, engkau tuh hari belum perang. Tuh, masih banyak waktu, engkau cuma lebih suka mau jalan-jalan. Tuh, healing-healing. Healing-healing tuh. Healing-healing lalu keliling. Tuh. Yang penting orang kan mau ibadah. Tuh, ibadah kan cuma frong. Tuh. Ibadah di pantai. Sepanjang ibadah di EP mata cuma dahaga-haga tuh pantai. Lama di pendeta so batobo dia belum stop. Orang so ibadah dulu itu sebelum batobo. Ya. Maka saudara tuh coba sekali lagi ya. Ini khotbah memang tidak menarik saudara. Taruh di hati. Tuhan, aku tahu Engkau berfirman supaya aku jadi seperti yang Engkau inginkan. Itu saudara. Jangan kasih iko Engkau mau. Toh. Kalau itu ketik Tuhan mau. Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Engkau rindu. Toh. Semua yang saudara sadar Tuhan yang tidak suka. Stop. Toh. Justru kalau saudara sadar selama ini yang kau lakukan adalah cuma menyakiti hatinya. Sebentar waktu seorang berdoa. Bilang Tuhan, ampuni aku sudah menyakiti hatimu. Ampuni aku Tuhan.